Buat orang tua tahu nggak sih kalau tanda anak sehat itu apa aja? Tahu nggak kalau misalnya anak sehat itu punya kriteria apa aja yang bisa dipantau dari misalnya buku PIK atau misalnya di aplikasi tertentu yang nantinya mengecek pertumbuhan dan perkembangan, atau apa yang nantinya menjadi indikasi kalau anak ini sehat. Kita simak di video berikut ya. Preview. Pada perjalanannya orang tua bingung nih, dok gimana sih kalau tandanya terkait sehat itu? Apakah anak sehat itu harus gemuk? Apakah anak sehat itu harus tinggi? Atau misalnya anak sehat itu harus jarang sakit? Apa aja yang perlu diperhatikan dan apa aja yang harus diwaspadai ketika anaknya tuh nggak sehat? Kalau misalnya itu semua terjadi pada anak kita bisa optimalkan. Tapi orang tua harus paham dulu nih tanda sehat yang dasar itu seperti apa aja. Jadi ada beberapa hal yang bisa orang tua perhatikan untuk mengetahui apakah anak ini sehat atau enggak, atau anak ini red flag atau enggak, atau anak ini optimal atau enggak. Jadi yang pertama adalah kita cek dulu pertumbuhannya. Jadi dari pertumbuhan itu nantinya pertumbuhan itu harus baik. Tandanya di mana? Menilai pertumbuhan itu harus objektif, bukan subjektif. Misal anak ini kita lihat pipinya gembil atau anak ini gemoy, terus kita bilang anak ini sehat, belum tentu. Apakah anak yang gemuk atau anak yang misalnya pipinya gemoy gitu ya, itu dibilang sehat. Tapi balik lagi, untuk menilai pertumbuhan anak itu harus dengan objektif. Jadi artinya menilai pertumbuhan anak itu harus dengan tools, harus dengan misalnya kurva pertumbuhan. Kita plot kenaikan berat badannya, kita cek per bulannya naiknya sesuai nggak dengan kenaikan berat badan minimum. Dan kalau misalnya kurvanya naik sesuai dengan kenaikan berat badan minimum, bagus pertumbuhannya, ya itu bisa dibilang pertumbuhannya baik. Tetapi bisa aja misalnya anaknya gemuk nih, kenaikan berat badannya berlebihan, ya itu nggak sesuai juga. Obesitas pun termasuk malnutrisi. Mungkin orang tua sadarnya kalau malnutrisi itu hanya berat badannya kurang, gizi buruk, hanya stunting, padahal obesitas pun termasuk dari keadaan yang malnutrisi dan itu keadaan yang tidak sehat. Jadi pastiin kalau misalnya pertumbuhan anak itu tumbuh sesuai dengan mengikuti pita dari anak itu lahir. Terus juga berat badan minimum itu selalu tercapai. Itu yang pertama untuk menilai pertumbuhan. Jadi menilai pertumbuhan itu harus dengan kurva pertumbuhan, bukan dengan subjektif melihat misalnya, wah anaknya gemuk, wah anaknya kurus, ini jadi kurang sehat kalau yang kurus, kalau yang gemuk ini bagus. Nggak seperti itu ya. Jadi harus dengan kurva pertumbuhan. Lalu selain pertumbuhan berat badan pantau, ada juga yang penting, anak itu bertambah tinggi. Nanti tinggi ini dipengaruhi oleh misalnya protein hewani yang cukup, kalori intake yang cukup, terus juga nanti ya menunjukkan kalau anak itu bertumbuh. Jadi tinggi ini juga sama penilaiannya dengan objektif, bukan dengan subjektif. Tingginya dinilai bukan dengan anak seusianya. Mungkin bisa kita lihat dengan rata-rata, misalnya anak seusianya nggak tinggi seperti anak lainnya. Tetapi untuk memastikan lagi, kita lihat kalau tinggi badan itu diperiksa dengan kurva pertumbuhan. Jadi kita pantau lagi nih, tinggi badannya kurvanya naik atau enggak, kurvanya mengikuti pita sesuai dengan garis yang diplot itu atau enggak. Jadi balik lagi, tinggi itu harus naik juga. Terus setelah pertumbuhan, kita cek selanjutnya adalah apakah anak itu perkembangannya sesuai enggak. Jadi misalnya ada milestone motorik, ada bicara, bahasa, terus juga sosial, ini bertambah sesuai dengan usianya enggak. Sebetulnya ini ada checklistnya di ya, nanti milestone itu harus tercapai sesuai dengan usianya. Kita checklist, misalnya lihat di usia 6 bulan apakah sudah duduk tegak, kepalanya tegak, atau misal 12 bulan anak udah babbling, atau misal 18 bulan ada kata yang keluar. Jadi semua milestone itu harus di checklist, dan pastiin checklist itu sesuai semua, anak tercapai semua milestone-nya. Jadi kalau misalnya tadi pertama pertumbuhan tercapai, lalu perkembangannya tercapai, artinya anak itu pertumbuhan dan perkembangan optimal. Ini bisa dikatakan anak itu sehat. Tetapi nggak cukup sampai di situ aja. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan lagi. Yang selanjutnya adalah anak itu jangan sakit. Jadi pencegahannya apa? Kalau anak itu jangan sakit, jelas nutrisi yang adekuat itu akan mempengaruhi anak itu jangan sakit. Lalu yang kedua, istirahat yang optimal, yang cukup. Artinya recovery badannya bagus, nanti growth hormone keluar, berpengaruh dengan pertumbuhan anak itu sendiri. Terus juga anak itu bisa jadi jarang sakit. Tapi yang terpenting lagi adalah anak mendapatkan imunisasi. Mungkin nanti imunisasi yang lebih lengkap kita bahas di video selanjutnya ya.
Tetapi paling nggak anak itu dapat imunisasi sehingga ada kekebalan yang spesifik yang bisa melindungi anak itu dari penyakit-penyakit tertentu yang udah bisa dilindungi dari vaksin. Lalu yang terakhir adalah tanda anak sehat, dan ini sering keliru. Walaupun misalnya anak itu gizi buruk, walaupun anak itu stunting, bisa aja anak itu masih aktif, bisa aja anak itu masih lincah, bisa aja anak itu masih ceria, tetapi ini pun tanda anak sehat. Jadi anak yang ceria, anak yang aktif, anak yang lincah itu bisa menjadi tanda anak sehat. Tetapi nggak cuma itu ya, tadi kita perhatikan pertumbuhan dan juga perkembangannya. Kalau misal pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dan anaknya aktif, lincah, ceria, baru kita katakan anak itu sehat. Jadi orang tua harus pastiin nih, kalau semuanya itu ada, bisa jadi anak kita itu menjadi anak yang sehat. Kalau misalnya tadi dari semua yang kita sebutin ada beberapa yang nggak tercapai, misalnya pertumbuhannya nggak sesuai, perkembangannya nggak sesuai, segera konsultasi ke dokter untuk dicari tahu kenapa anak kita nggak sehat ya, dan sehingga nantinya bisa intervensi lebih dini dan hasilnya jadi lebih baik. Preview. Pastiin anak kita menjadi anak yang sehat ya.